itu menjadi sahabat kami. Penindasan. Ini bahasanya paradoks sekali ya. Ya. Jadi itu penindasan, penderitaan, penganiayaan itu sahabat. Ya, itu menjadi sahabat kami. Yang awalnya kami tidak inginkan, tapi sudah terjadi, maka itu menjadi saudara kami. Dan itu menjadi selimut yang harus menyidurkan kami, membangunkan kami. Bahasa yang hebat sekali. Ya, dunia merebut tanah Papua bukan karena kekayaan harta benda, tetapi hanya mau melawan kebenaran yang ada di tanah Papua. Melihat dari saya punya budayanya. Budaya saya di rumah laki-laki yang disebut bahasa saya itu Yamewa. Yamewa itu disebut gereja awal. Oke. Ya, gereja awal untuk mencanangkan hal-hal yang ke depan, bahkan hal-hal yang sedang jalan. Itu mencanangkan di dalam rumah laki-laki adalah sebut gereja pertama. Sebelum gereja yang lain datang. Dan di situ mereka sikapi itu 10 hukum. 10 hukum itu bukan karena gereja datang. 10 hukum: jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini barang orang lain, istri orang lain, kekayaan orang lain. Ini kan sudah ada. Tetapi Injil yang sudah ada sebelum Injil datang itu, dengan di samping Injil yang datang itu ada ajaran-ajaran yang masuk akhirnya menguasai kebenaran model itu. Jadi awal kata saya bilang, ya, tidak benaran itu menjadi saudara kami untuk melawan kebenaran yang sudah ada. Kebenaran bukan orang yang mengajarkan kami. Kebenaran langsung versi Allah itu ada di honai laki-laki. Dan itu yang kami bawa, dan itu yang diajarkan orang tua. Dan kami pun keluar di kota atau keluar pun di negara lain, kami juga bawa itu menjadi jinjingan. Barang jinjingan yang kami harus tuangkan. Mungkin seperti itu, Pak Paradop. Pemirsa mesti ketahui bahasa Pak Pendeta Benny ini kan, supaya Anda tidak salah paham. Maksudnya sebelum Injil Kristus itu sendiri masuk, dan gereja-gereja Kristus berdiri, mereka sudah punya bilang honai laki-laki. Honai laki-laki itu mereka perumpamakan seperti gereja pertama. Jadi kayak semacam agama awal tanda kutip sebelum Injil Kristus masuk bahkan di tanah Papua, itu ada di dalam budaya mereka. Nah, Taurat Tuhan memang sebelum Injil, Pak. Taurat Tuhan duluan. Nah, Taurat Tuhan itu selain ada di Yerusalem sama orang-orang Israel Yahudi, ada di setiap hati orang, Pak. Taurat Tuhan itu. Betul. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah berhala, jangan mengingini harta sesamamu dan istri sesamamu, hormati orang tuamu. Ya, dan seterusnya. Itu Taurat, Pak, yang memang kuduskanlah hari yang ke-7 ada di hati orang percaya, setiap manusia. Nah, Injil Kristus masuk menyempurnakan semua itu karena dulu Taurat tanpa Yesus. Nah, sekarang Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Dan Yesus yang menjadi pokok keselamatan. Nah, itu dibungkus oleh yang namanya gereja-gereja. Ya, ajaran kasih Kristus dan semuanya itu menyempurnakan semua Taurat yang terdahulu. Ya, karena tanpa Yesus Taurat nggak sempurna, nggak bisa. Nah, jadi kita berbicara ini soal bagaimana orang Papua sebenarnya, pemirsa, mereka sudah ada dalam budaya yang berjiwakan Taurat. Artinya jangan membunuh, jangan mencuri, itu ada dalam budaya yang dibicarakan di honai laki-laki. Ya, dalam budaya mereka yang disebut Yamewa itu. Sehingga siapa yang bilang kalau orang Papua itu primitif, tidak berbudaya? Itu orang Papua itu sejak awal memang belum bisa dikatakan manusia dan sebagainya, seperti banyak analisis yang nakal, jahat.
Padahal orang Papua, waduh, ratusan tahun yang lalu sudah punya budaya, punya sistem, ya, punya sistem kekuasaan, ya, dan banyak pengamat-pengamat Papua sendiri yang gagal memahami itu. Karena apa? Kalau Anda bilang mereka tidak tahu, mereka tidak punya kekuasaan, buktinya kalah lawan ini, mereka dijajah. Mereka bukan tidak punya kekuasaan, misalkan suku, ada kepala suku. Ada tentara perang mereka setiap suku, makanya ada perang suku dan sebagainya dan seterusnya. Itu kan sistem. Siapa bilang itu tidak terstruktur? Jadi itu kadangkala bahasan yang tidak berdasar. Nah, peran seorang pendeta terhadap anak-anak TPNPB OPM ini bagaimana menurut Anda, Pak? Kalau menurut saya, seorang hamba Tuhan itu bisa katakan postman kebenaran. Postman kebenaran Injil Kerajaan Allah. Bisa katakan hak asasi manusia ada di hamba Tuhan. Iya. Karena kami melihat dari semua skop. Kalau ada yang merasa salah, kami bisa menegur. Kalau ada yang merasa benar, kami mengakui. Karena kami mempertahankan pertahanan nilai-nilai Kerajaan Allah. Kami tidak bisa membela yang salah, tapi membela yang benar. Jadi menurut kami gereja menyikapi kalau berkaitan dengan pejuang-pejuang, jadi mereka memperjuangkan hak hidup. Ya, hak hidup, karena hak hidup itu dibagi-bagikan oleh Allah itu sendiri, sesuai dengan apa yang sudah diciptakan, menurut gambar petanya dia sendiri, dan dia juga tidak kalah dalam pembagian tapal batasnya. Dan dia juga tidak kalah membagi-bagi kulit, membentuk kulit, warna nilai kulit, manusia, warna kulit, ras dan, lah, ras dan budaya. Dan menurut dinilai dari gereja, kalau mereka berjuang salahnya di mana? Jadi kami merasa benar karena mereka minta bagian dari mereka. Jadi gereja mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Gereja mendukung karena ada jasmani dan rohaninya. Rohaninya diselamatkan semua bangsa suku di tanah Papua, bahkan di seluruh dunia. Tetapi bagian daripada jasmani yang harus dinikmati masing-masing suku bangsa itu belum gol bagian Papua. Menurut Matius 28 ayat 18 dan 19, pergilah, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, semua bangsa muridku. Bangsa Papua belum menjadi murid Tuhan Yesus di tingkat negara. Karena sudah merdeka, Papua sudah merdeka, tetapi karena ada yang menyembunyikan, negara Indonesia menyembunyikan, maka di dalam nilai Injil itu Papua belum menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau pribadi sudah menjadi murid Tuhan Yesus, tapi di nilai negara belum menjadi murid Tuhan Yesus menurut Matius itu tadi. Jadi ini yang kami mau itu menjadi murid Yesus, maka kami juga mendukung dalam sisi doa. Karena merasa benar. Menariknya di bagian merasa benar. Ya. Kenapa gereja-gereja di Papua, mungkin tidak semua gereja ya. Tapi kalau saya survei, sebagian besar gereja bahkan pendetanya itu memang menginginkan kemerdekaan Papua. Ya, sebagian besar, walaupun mungkin gereja-gereja yang lainnya itu nggak berani berbicara, nggak berani bersuara. Betul. Ya, tapi pertanyaan saya, Pak Pendeta, kenapa sih kalau Papua tetap tinggal di Indonesia tapi diperbaiki kesejahteraannya? Ya, bagaimana menurut Bapak kalau hal itu? Kalau menurut saya hal itu, kalau menurut kami tanggapan dari gereja Papua, apa-apa, silakan. Tanggapan daripada gereja Papua itu harus merdeka sendiri. harus merdeka sendiri. Ya, karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan yang terjadi di atas tanah ini. Ini satu. Yang kedua itu, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa yang harus dijawab dan harus diberikan. Anak minta kepada bapaknya tidak bisa menolak, harus beri. Ya, beri makan atau beri sesuatu yang diminta oleh anak itu sendiri. Minta roti, kasih roti. Ya, kasih roti. Jangan kasih batu. Ya, uang berarti kasih uang.
Kalau tanah berarti kasih tanah, rumah berarti kasih rumah. Apa yang diinginkan oleh anak itu harus dikabulkan oleh bapaknya. Tapi katanya sih tidak semua orang Papua minta merdeka, hanya segelintir orang saja, Pak Pendeta. Itu caplokan dari Jakarta. kalau menurut Papua hanya anak janin saja minta hari ini, apalagi sudah dewasa. Oh, jadi menurut orang Papua bahkan anak yang masih di kandungan, itu saja masih janin saja sudah minta merdeka. Begitukah? Begitu. Barangkali itu karena jiwa OPM Anda ini. Ya, Jakarta. Sorry, Pak Pendeta juga orang OPM toh? Iya, saya OPM bisa karena kulit saya sudah OPM. Rambut saya sudah OPM. Karena masalah ras. Masalah ras. Iya. Jadi orang Papua Melanesia OPM itu kan orang Papua Melanesia OPM betul. toh. Ya, betul. Gitu. Tapi bukan organisasi Papua Merdeka. Nah, itu sekelompok yang memperjuangkan, yaitu mereka yang gerilya di hutan. Tapi semua orang Papua OPM. Ya, kalau keseluruhan OPM karena ras. Orang Papua Melanesia. Ya, karena ras. Karena ras. Iya. Jadi kita bahas masalah Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang Anda katakan tadi. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Betul. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Oleh sebab itu, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan garansinya, ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Ya toh? Betul. Nah, ini kan sudah hampir kesudahan zaman ini. Ya, betul. Jadi Papua ini kan sudah final. Iya, karena Injil sudah sampai di Papua nih. Betul. Ya. Dalam masa-masa penantian saat-saat berakhirnya dunia, ya, di mana Yesus akan datang yang kedua kalinya, kan lebih penting sebenarnya kita fokus kepada kehidupan rohani yang menjadi berkenan kepada Tuhan, bukan urusan kemerdekaan politik. Kan kemerdekaan jiwa nih, kemerdekaan rohani kan lebih utama daripada kemerdekaan politik. Bagaimana menurut Anda? Itu sebagian orang Papua punya versi yang Bapak bilang. Bahwa kita menunggu kerajaan Allah akan hadir di bumi. Kalau saya biasa bilang, kerajaan 1000 tahun itu bukan milik orang Papua, ini milik seluruh dunia. Berarti itu rancangan Tuhan. Kita tidak tahu dia punya kehendak apa yang terjadi saat itu. Tetapi kita meminta itu kerajaan di bumi. Sebagian kerajaan bumi yang harus nikmati sebelum Kristus datang. Dia punya maksud, bukan dia ciptakan kekayaan harta benda Papua ini, begitu dia datang kasih anguskan di bumi, bukan. Maksud dia supaya kami harus pakai di bumi. Sebelum Kristus datang harus mengolah dan nikmati oleh orang itu sendiri. Itu maksud Tuhan. Oh begitu? Ya, itu saya pun jawaban yang beri kepada versi orang Papua tadi. Oh ya. Jadi tetap harus merdeka. Ya, harus merdeka. Ini bagian daripada merdeka dalam pengertian apa? Menjadi negara sendiri. Negara sendiri, harus kerajaan sendiri. Berpisah dari negara yang ada. Oh gitu. Ya. Berarti Anda sangat benci sama Indonesia. Bukan, itu saudara. Oh, saudara. Tapi kami mau supaya dia harus buka, dan dia juga orang yang terpanggil oleh Tuhan dan harus melihat wajah Tuhan secara terbuka. Dan harus pengasihan itu terjadi kepada orang Papua. Jangan tertutup. Kalau betul dia orang punya agama, 5 agama, dia adalah wasit yang harus melihat kelemahan 5 gereja itu. Ya. Iya, Pak Pendeta Benny, saya jadi sedih dengarnya. Karena saya kan ini Indonesia, tapi saya sangat mengasihi orang asli Papua. Ya, terus kalau pisah nanti saya bagaimana ya? Saya sudah terpisah dengan saudara-saudaraku orang asli Papua. Bagaimana? Bahkan mungkin saya sudah tidak diterima di tanah Papua kalau datang, atau saya tinggal di sini misalkan pelayanan tuh. Begitu merdeka saya diusir. Kau orang Indonesia, pergi saja di sana. Kau pulang di kau pun negara.
Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya itu, jangankan terpisah dari Tuhan, kita ada tetap satu keutuhan Tuhan. Amin. Itu satu. Yang kedua, ini mungkin rancangan Tuhan untuk menghitung bangsa-bangsanya. Ya, kembali ke daerah masing-masing. Aduh, ini OPM banget ini pemirsa ya. Bolak-balik, saya coba arahkan, balik-balik, tetap merdeka. Aduh. Ya, itu nilai firman. Ya, tapi orang Papua punya pengasihan lebih tinggi. Amin. Ya, kita pun saudara, dia akan kembali pun kita akan mengasihi. Ya, sama ibaratnya dengan Yusuf. Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, tetapi ketika 7 tahun itu menjadi kelaparan di Mesir, dia mengasihi kembali kepada kakak-kakaknya, 11 kakak yang ditinggalkan. Walaupun mereka jual, walaupun mereka benci, walaupun mereka hina, walaupun mereka caci maki, sampai menjual secara tidak terhormat, dia mengasihi kembali dan dia melipat gandakan pengembaliannya. Demikian pun Papua. Papua punya cukup kekayaan, harta benda, harta karung. Tuhan punya maksud ada di balik Papua. Dan Papua pasti akan mengasihi seluruh dunia. Dan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Ya, mudah-mudahan saya nggak dilupakan Papua lah. Tidak mungkin. lebih mengasihi. Haleluya. Saya biasa bilang begini Bapak. Kalau seandainya negara mana yang membantu Papua, kamu urus sendiri gunung ini. Itu saya punya bahasa, saya biasa bilang. Gitu. Karena kami melihat kami punya jeritang yang lebih tajam dan mendalam. Berarti kami mengukur kekayaan itu kecil daripada kami punya nyawa melayan. Iya. Artinya kalau saya bisa tangkap, sekalipun nyawa harus melayang, tapi menyatakan kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik untuk orang Papua, itu menjadi komitmen orang Papua ya. Betul. Ya, dan saya nggak minta saya kelola gunung sendiri. Ya, karena saya datang di Papua nggak cari emas, lebih dari emas, yaitu jiwa-jiwa orang asli Papua. Amin. Supaya dibawa kepada Kristus yang sudah banyak menyimpang ini. Itulah saya bilang tadi, Bapak datang sebagai Yosua kedua. Amin, haleluya. Yosua pertama sudah selamatkan. Musa sudah berikan tongkatnya kepada Yosua pertama. Sekarang Allah memilih dari satu ras ini, memilih ras lain untuk membawa bangsa ini selamatkan. Joshua bin Nun Tuhan pakai untuk antar masuk Israel ke Kanaan. Ya, Israel Papua ke Kanaan. Ya, tapi Joshua Tewu antar Papua masuk ke tanah suci. Haleluya. Aduh, menarik dengan Bapak Pendeta Megi. Beni ini luar biasa. Oke, Pak Pendeta Beni, kita ada hal yang saya mau tanya ini. Ya, luar biasa. Silakan. Ya, saya dengar Anda berkeluh kesah juga tentang gereja ini. Artinya ini gereja di tanah Injil, di tanah Papua, tanahnya Tuhan. Betul. Kok jadi dipersulit bangun gereja, bahkan mau beraktivitas ini itu juga dibatasi, dilarang, ditekan, diteror. Apa itu betul, Pak? Masa sih? Siapa yang teror? Siapa yang tekan? Siapa yang larang kalau mau bikin aktivitas? Misalkan aktivitas apa? Coba Anda cerita deh. Terbuka saja, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bapak. Ini satu macam model saja tidak, segala macam model ada. Jadi salah satunya pribadi saya sendiri, pada saat saya punya umat dibunuh, saya ada anggota jemaat dibunuh. Ya, anggota dibunuh. Pada saat itu saya pergi kunjungi. Siapa yang bunuh? Itu TNI Polri, Bapak. Oh ya, TNI Polri. Jadi pada saat itu saya pergi kunjungi. Pada saat itu mereka pun juga kasih palang supaya orang Papua tidak boleh lihat. Ya. Supaya tidak boleh lihat, mereka palang. Saya masuk lolos, mungkin Tuhan yang antar. Mereka tidak lihat saya. Saya sampai kamera jalan, ada polisi yang bilang, ini salah satunya, ini orang masuk ini. Sudah mereka tangkap bahasa saya. Langsung saya dibawa ke pimpinan
Mereka tanya, kamu dari mana? Kamu siapa? Saya bilang, kamu yang siapa? Saya itu gembala umat. Domba yang kamu sudah bunuh itu. Udah, kasih out. Mereka bilang. Setelah itu mereka angkat saya dagu di sini dan angkat tangan. Orang bela diri satu datang itu angkat saya punya kepala. Mereka kasih guling saya punya kepala. Sebelum itu saya bilang begini, kalau kamu penggal saya punya kepala, malam ini pun juga merdeka akan terjadi. Karena saya seorang hamba yang tidak bersalah yang kalian bunuh. Dorang pakai parang mau? Tidak. Mereka mau kasih putar. Oh, mau kasih patah? Ya, leher ini sudah sampai di sini. Hanya putaran kedua yang belum. Aduh. Jadi pertama leher ini bunyi begitu cekik pertama. Baru saya bilang sabar. Kalau bunuh saya siap mati demi umat. Karena misi saya mempertahankan itu. Jadi saya sampaikan kebenaran, kalau kamu bunuh saya, merdeka juga malam ini terjadi. Ini satu. Yang kedua, saya bilang menurut Yohanes katakan, Yohanes 10 ayat 10, kamu datang pencuri, saya bilang, untuk menghabiskan kekayaan saya. Jadi saya bilang juga yang ayat berikutnya, kamu datang sebagai pencuri, melompat pagar untuk mau menghabiskan membunuh, menghabiskan saya punya umat. Salah satunya adalah kamu sudah bunuh ini. Akhirnya pimpinan bilang, lepaskan. Baru saya dilepaskan dari tangan bela diri, di tangan bela diri, tangan yang sudah terlatih. Ya, itu salah satunya konkret di lapangan. Sedangkan yang lain, gereja Kimi, saya punya gereja ini dicap sebagai gereja OPM, gereja separatis. Gereja Kimi. Ya, gereja Kimi, gereja separatis. Seluruh Papua atau? Ya, seluruh Papua. Oh, itu dianggap gereja OPM. Ya, gereja OPM. Memang mereka capkan begitu juga pantas, karena yang menyuarakan di mana-mana itu kan anggota gereja Kimi. Oh gitu. Beni Wenda gereja Kimi. Oh, ya. Egyanus Kogoya? Ya, gereja Kimi. Egyanus juga Kimi? Ya, Kimi. Oh gitu. Gereja Kimi. Berarti Jeffrey Bomanak juga Kimi? Kimi itu. Terus Beni Giai Kimi. Beni Giai. Kimi. Jadi Jones Doe Kimi. Orang Ham ini. Amatus yang di luar. Itu Kimi. Ya. Jadi ya, melihat dari semua ini kan Kimi, jadi mereka harus menyebut separatis. Karena kebenaran itu mereka menamakan separatis, tapi kebenaran tidak pernah mengakui negara ini. Ya, negara ini. Jadi gereja OPM ya, itu Kimi gereja OPM. Ya, Kimi itu gereja OPM. Separatis dari sekian gereja yang ada. Jadi memang betul juga menurut pendapat orang-orang bahwa gereja ini provokator, banyak provokator ini gereja di Papua ini. Provokator dalam pengertian memprovokasi orang-orangnya untuk melakukan gerakan separatis gitu loh. Bahkan kalau seolah-olah provokator untuk membuat tentara OPM ini jadi tambah banyak. Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya itu tidak mungkin memprovokasi orang, karena hak itu sudah dari mendasar, dari darah daging. Itu mengikuti dari geng. Ya. Gennya ya. Gennya ya. Artinya mempengaruhi dari darahnya. Artinya pendeta nggak perlu bicara, nggak perlu memprovokasi atau gereja. Tidak ada. Memang itu sudah darah daging orang Papua. Betul. Ya, apalagi generasi muda ini kan. Ya. Ya, mereka memang mau merdeka karena ya mereka mengalami penindasan orang tuanya menurut banyak kesaksian yang saya terima. Betul. Gitu Pak Pendeta. Itu ya pembawaan. Ketika kita ada dalam rahim mama itu, saya punya bapaknya alami itu, mamanya alami itu. Jadi itu terbentuk dari darah. Nah, tidak bisa ikut-ikutan, main ikut-ikutan itu ya pelajaran baru boleh. Ya, kondisi baru terjadi ya itu boleh. Tapi kalau masalah hak, berbicara tentang hak hidup, hak nasib sendiri, itu sudah terbentuk dari darah rahim. Ya, kembali ke itu Pak Pendeta. Jadi gereja Kimi sendiri menurut Anda di dalam pengawasan yang ketat oleh pihak keamanan? Setuju. Itu kami punya pimpinan gereja beberapa periode lalu itu pernah diracuni. Pendeta siapa?
salah satunya adalah Sinode Gerardus Adi. Gerardus Adi. Diracuni melalui racun makanan, racun tempat tinggal dia. Oh, dari mana tahunya? Itu saya waktu itu mahasiswa dan saya adalah salah satu pemuda dari dia. Ya, pemuda dari dia. Pas waktu paginya, bapak dia kasih tahu begini, kami pemuda jemaat, kami adalah salah satu pemuda jemaat dari dia punya jemaat, yaitu gereja Sepaut Waena di Jayapura. Dia sudah kasih tahu sama mamanya, anak-anak pemuda-pemuda, saya sudah bilang mama, orang yang datang minta pelayanan tidak boleh, yang lewat dari belakang tidak boleh terima. Tetapi yang datang dari pintu depan itu yang diterima. Pas ada satu perempuan orang Manggo, orang Sentani, dia datang minta pelayanan dari pintu belakang. Dia masuk keluar pintu belakang. Berapa kali itu menolak oleh ibu. Tetapi kemudian 5 kali lewat itu, yang keenam ibu pendeta Adi, ibu Sinode, dia terima. Dia terima lalu dimintanya kepada bapak untuk melayani. Ya, ibu hamil, ditipu, bahasa tipunya itu ibu hamil ada minta pelayanan di Tanah Hitam, rumah sakit. Ternyata pendeta ini ikut pergi ke sana, tidak ada orang. Terus? Jadi yang minta pelayanan itu bilang mungkin dok 2. Jadi dalam satu mobil itu pergi ke dok 2, hanya bapak sendiri yang ikut. Kami pemuda tidak ikut. Lalu? Setelah itu dia lihat di dalam rumah sakit tidak ada orang, tipu lagi kedua. Kedua ditipu. Kembali ke mobil, mobil itu sudah berubah. Mobil itu sudah berubah, yang sopir itu kumis panjang, pakai yang daster, di belakang begini, orang yang di belakang lihat begini sudah. Tempat duduk itu dibius, langsung kasih minum dengan bius paksa, gosok semua dengan bius, dan ada orang yang disiapkan di mobil belakang, kursi mobil. Nah, ada yang kasih tutup dengan kain dengan bius. Akhirnya Sinode itu jatuh. Pergi bawa ke rumah sakit Harapan, Kampung Harapan, Waena. Ternyata pendeta itu sudah pulang. Aduh. Ya, itu salah satu konkret. Ada pendeta-pendeta lain juga cara yang sama. Itu diracuni, dibiusi. Ya, sehingga gereja ini tidak aman. Kami ada dalam pengawasan yang ketat. Kami hidup di dalam trauma. Sorry, ini menarik ini. Bagaimana bisa tahu cerita itu bahwa beliau diperlakukan seperti itu? Ada yang melihat dan bercerita? Saya orang yang dia punya pemuda salah satunya. Maksudnya proses waktu dibekap? Ya, tidak, itu kesaksian bapak itu sendiri. Kesaksian bapak itu sendiri pada saat di rumah sakit Dian Harapan itu, dia masih hidup. Oh gitu. Ya, dia punya karunia kuasa kesembuhan, maka dia masih bertahan. Nah, dia yang cerita? Dia yang cerita. Jadi dia bilang, waktu mereka kasih bius di tempat kerja, kantor Sinode, itu biasa. Mereka kasih semprot, utusan Jakarta, semprot. Itu biasa. Satu kali itu mereka kasih buang-buang air, baik air aqua seperti ini, kasih buang ke pendeta itu. Dia punya om, ibu pendeta Iyai, namanya Mince Kayame, sebagai saya punya kakak perempuan. Kami datang mengunjungi itu, dia punya ruangan itu penuh dengan air. Dan pendeta dia masih ada dengan keadaan basah. Kami dua tanya, apa pendeta itu kenapa? Kenapa? Diam. Itu biasa. Itu kuasa gelap, itu peperangan iman. Dia bilang. Setelah kami dua duduk, dia bilang, ada utusan Jakarta, 2 orang datang, mereka 2 kasih buang air bius. Tapi itu makanan iman, dia bilang. Seperti begini tuh 3 kali, tapi dia tidak pernah jatuh. Tetapi kali yang dia meninggal itu, semua bius itu mereka pakai, suntik. Ya, dia punya tempat duduk yang ikut mobil itu, dia kasih bius gosok, kain bius tutup, bius minuman jalan,
banyak yang dia buat. Itu baru saya mulai ya. Tapi masih sempat bicara, Ya, dia masih menceritakan bicara. Ya, sebelum meninggal. Betul. Wow, sangat tragis ya. Setelah kampung Diang Harapan, setelah dibawa rumah baru meninggal bapak itu. Dia kasih tahu semua itu, dia buka. Oh, jadi matinya tidak di rumah sendiri, sakit, ya. meninggalnya di rumah. Ya. Oke. Baik, jadi aktivitas apapun yang dilakukan oleh gereja Kingmi, Ya. itu dipantau, Betul. bahkan tidak bebas melakukan. Misalkan kegiatan apa yang Anda dilarang? Iya, kalau berhubungan dengan 1 Desember. 1 Desember. 1 Desember sebagai Gerban Natal. Gerban Natal sebagai orang Kristen di seluruh dunia, bukan hanya Papua. Tetapi kategorikan di antara seluruh gereja di satu bumi ini, yang gereja yang paling unik, yang menarik bagi mereka itu gereja Kingmi tidak perlu melakukan tanggal 1 sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua menurut mereka. Tapi menurut orang Kristiani, hari itu sebagai Gerban Natal yang harus menerima berkat-berkat, itu harus dibuka lebar-lebar, baik jasmani rohani, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi itu pun juga dihadang juga. Tapi ketika saya jadi panitia, saya bilang Kingmi kita harus merayakan, karena tahun ini saya menjadi panitia, saya buka Gerban Natal secara terbuka. Oh, karena saya pernah dengar, benar atau tidak Bapak klarifikasi. Justru Kingmi ini yang kadang-kadang mempelopori mengibarkan bendera bintang kejora, sehingga marah pemerintah ini, TNI, Polri, katanya alasan bikin Natal. Tapi kemudian yang dikibarkan bendera bintang kejora 1 Desember 1961 jadi peringatan dan sebagainya. Makanya mereka bilang orang Papua ini nakal, minta izinnya Natal, tapi kemudian mereka deklarasi. Bagaimana menurut Anda? Apa betul itu tuh? Itu mereka menyembunyikan fakta daripada Natal itu. Karena Natal itu kita kibarkan bendera itu bukan bintang kejora, tetapi bintang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, adalah kelahiran, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan pertama dan nanti Arab kedua. Itu yang kami kibarkan, yaitu berkhotbah, menyanyi, memuji, menyembah dalam persekutuan satu gereja. Oke. Luar biasa. Oke. Pak Pendeta, ini ada beberapa persoalan yang kemarin sebenarnya waktu di seminar, seketika mau tutup seminar itu kan tiba-tiba Anda minta waktu lagi. Betul, masukan. Iya, dan kalau saya nggak salah ada 8 poin yang Anda bicarakan itu yang jujurnya saya agak nggak bisa fokus nangkap karena sudah rame itu, apalagi ada gangguan sedikit dari orang tua itu yang bermasalah. Dan itu pun juga mau akhir-akhir. Iya, mau akhir-akhir. Makanya saya pikir terutama ibu bilang coba kasih kesempatan dulu. Betul. Bapak itu siapa tahu ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Betul. Lalu ibu hubungin Bapak kan. Betul, setuju. Pak Pendeta kemudian janjian mau ketemu hari ini. Betul. Untuk direkam. Betul. Supaya bisa curhat lah. Betul. Sebenarnya poin-poin itu apa sih Pak yang Anda mau bicarakan itu yang begitu penting Anda anggap itu? Ya betul. Ya, ini berkenaan dengan apa sebenarnya? Saya 8 poin, lebih dari itu juga ada. Tapi apa yang sampaikan hari ini mungkin kurang dari apa yang saya bicara. Tapi yang saya ingat saya bicara. Oke, pertama. Yang pertama adalah masalah Otsus. Otsus. Otsus tanah otonomi khusus daerah baru. Yang jadi DOP. Iya. DOB. Betul. Jadi hal ini bukan, otonomi itu bukan hal baru. Dinilai otonomi yang pertama itu tahun 1969 itu perjanjian melalui Trikora. Itu otonomi pertama yang mereka janjikan. Tetapi tidak pernah orang angkat mata uangnya. Tidak pernah dia akui lagu kebangsaannya,
tidak pernah mengakui tapal batasnya. Ini baru menggenapi syarat-syarat, ini baru namanya otonomi. Tunggu dulu, otonomi khusus itu yang Anda bilang pakai segala macam, ada mata uang, bendera. Emang Papua tidak ada otonomi. Emang Papua punya mata uang sendiri? Memang. Apa mata uangnya? Golden Papua toh. Golden Papua. Iya. Itu kan Belanda punya. Ya, waktu itu yang disebut Golden Papua. Golden Papua. Tapi saya dengar juga ada mata uang IB, Irian Barat. Iya, itu waktu Belanda ada pakai IB, tapi diganti Golden toh. Oh, Golden Papua. Golden itu bukan Belanda punya emas, ini Papua punya emas. Golden Papua. Iya, Golden Papua. Oke. Oh, Golden Papua. Iya, Golden Papua. Oh, bukan. Kalau IB itu pada saat Belanda dia ada, ya sedang pakai. Oke. Jadi sudah punya mata uang, punya bendera. Ya, punya bendera bintang kejora. Bintang kejora. Lagu kebangsaan tanahku Papua. Terus tapal batasnya, terus simbol negaranya, Mambruk. Ada semua. Ya, one people, one soul. One people, one soul atau one man, one vote. Ya, satu jiwa, satu bangsa. Ya, kalau betul Jakarta dikasih otonomi, harus buktikan itu. Dan di depan bendera, di depan MRP, di depan MRP karena dikasih otonomi, di depan MRP harus bintang kejora harus naik. Dan di depan halaman DPR harus bintang kejora harus naik. Kalau memang mau otonomi khusus. Kalau otsusnya mau konsisten. Betul. Kalau tidak berikan berarti itu sendirinya otonomi itu mati. Itu sendirinya mati karena tidak mengakuinya hal-hal kebenaran. Itu adalah landasan otonomi itu. Ya. Jadi maksudnya kalau otonomi khusus mau diterapkan, mestinya bintang kejora berkibar bersama bendera Indonesia kayak Gus Dur dulu. Kayak Gus Dur dulu. Ya, itu di lembaga keterwakilan rakyat seperti lembaga MRP dengan DPR itu harus buka dari provinsi sampai daerah. Artinya di depan gedung MRP mestinya ada bintang kejora. Kejora dengan berdiri, Indonesia. Dengan band merah putih berdiri ya. Betul, bersama. Sebagai perlambang. Betul. Oke. Bendera bintang kejora sebagai lambang daripada kultural. Iya, bendera budaya lah. Ya, bendera budaya yang harus diakui oleh karena adanya otonomi. Karena di Aceh juga begitu. Iya, begitu. Ada bendera Aceh, ada bendera Minahasa, di seluruh provinsi kan sebenarnya ada bendera-bendera simbol-simbol budaya lokal. Ya. Kalau mereka di sini emang nggak bisa ya? Ya, mereka tidak mengakui itu berarti negara punya mungkin hal tertentu di balik otonomi itu. Ada hal tertentu yang mereka mendendami. Iya. Oke, ada pernah kasus di mana Anda mau bangun gereja King lalu dilarang? Dipersulit lah. Ya, untuk gereja kami tidak diizinkan, bukan maksud. Ya, itu hari-hari ke depan pasti. Kalau kami melihat dari detail yang sedang jalan. Ya. Otsus dengan DOB-nya. Ya. Itu mempersulitkan gereja hari ke depan. Oh, itu prediksi Anda begitu? Ya, prediksi dan itu mulai kenyataan. Bahwa Otsus ini DOB dengan pemekaran provinsi ini, itu akan mempersulit gereja-gereja di masa depan. Ya, gereja-gereja masa depan, bahkan masyarakat itu sendiri ke depan. Karena salah satunya kemarin saya sebagai salah satu calon MRP dari rekomendasi dari gereja. Jadi orang yang pro Papua tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Salah satunya Ibu Motean, perwakilan perempuan dari Kabupaten Deya, kemarin dia belum tanda tangan dalam DOB. Waktu itu dia tidak ada kursi di MRP di Jayapura. Pribadi orangnya tidak tanda tangan DOB itu. Akhirnya kemarin dia calon menjadi MRP yang kedua. Jakarta kembalikan dia punya berkasnya. Tolak. Berarti merasa yang benar orang Papua kerjakan itu Jakarta tidak mengakui. Itu semua bidang. Oke, itu nomor satu tadi Otsus. Yang kedua apa, Pak? Ya, Otsus juga Bapak.
Itu UP4B waktu lalu. UP4B itu apa sih? Usaha pembangunan percepatan pembangunan Papua. Oh, yang digagas sama Wapres Ma'ruf ini. Ya, dan sebelumnya siapa itu Presiden SBY. Dia canangkan dan program itu dijalani oleh Jokowi. Ya, Jokowi. UP4B itu percepatan pembangunan Papua ya. Usaha percepatan pembangunan Papua Barat. Ya. Itu dia sudah melahirkan, mau ambil dia punya singkatan ini, mau ambil itu, dia lahirkan otonomi. Dia lahirkan otonomi. Setelah otonomi pertama itu gagal, dia melahirkan sekarang otonomi apa kita tidak tahu, jalur mana, bingkai mana, perangkatnya dari mana. Ya, otonomi yang kedua ini. Ya, dia berdasarkan apa? Jadi otonomi pemaksaan. Kami orang Papua bilang otonomi pemaksaan. Otonomi Iron Base ya, kekuatan base masuk di dalam tanah Papua. Jadi semua orang vakum satu kali. Semua orang Papua vakum. Jadi saya punya prediksi bahwa salah satunya itu dia mau membasmi. Dia mengukur otonomi khusus, dia melihat kelemahan orang Papua. Ayo, suku ini punya kelemahan ini, suku ini punya kelemahan ini. Ya, gereja ini punya kelemahan ini, dia sudah melihat, oh yo, dia punya pilarnya yang dia akan tanam. Begini baru orang Papua itu saya bisa deteksi. Oh, suku ini yang punya kekuatan, marga ini yang punya kekuatan, gereja ini punya kekuatan. Dia punya deteksi dari jarak jauh. Dengan sesuai itu dia kasih 4 ke 6 DOBK di Papua. Dalam kondisi orang Papua yang kurang penduduknya, kok bisa menjawab satu syarat yang bisa buka provinsi? DOB daerah otonomi baru itu bersamaan dengan pemekaran provinsi. Iya, betul. Jadi Anda anggap itu bermasalah, berbahaya bagi OAP? Itu berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa berbahayanya? Kenapa? Berbahaya. Bukankah itu pembagian pemekaran untuk pemerataan pembangunan? Ya, karena kalau cuma satu provinsi yang menangani daerah Papua yang luas ini dengan satu gubernur, ya itu kayak Lukas NMB kata orang-orang di Jakarta. Ya, akhirnya uang semua dia pegang, dia monopoli, lalu dia salah gunakan, korupsi. Nah, kalau dibagi 6 provinsi, kan masing-masing provinsi bertanggung jawab kepada wilayah DOB-nya, daerah otonomi barunya, sehingga lebih gampang diaudit, lebih gampang dikontrol supaya tidak menyalahgunakan keuangan itu, dan itu juga bisa diawasi penyaluran dana otsus di DOB ini, dia sudah sampai ke orang asli Papua atau tidak, dan seterusnya. Itu kan lebih baik, Pak, dibandingkan misalkan hanya satu gubernur atau 2 provinsi saja. Kemungkinan potensi korupsi dari pejabat daerah ini, gubernur, lebih tinggi, dan sayangnya orang Papua sendiri, orang asli Papua sendiri yang kemudian menyalahgunakan dana otsus itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya, tapi orang asli Papua yang lainnya terbengkalai. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya itu salah, itu keliru bagi Jakarta. Lukas NMB itu ditangkap bukan karena dia makan uang banyak, tapi mereka tangkap karena dia punya uang banyak. Dia punya uang banyak? Uang banyak. Beda dengan dia makan uang banyak? Beda. Justru mereka tangkap karena mereka mau curi dia punya uang banyak di dalam rekeningnya. Dalam kondisi negara Indonesia tidak punya uang, mereka mau curi dia punya uangnya. Sekarang Lukas NMB punya banyak uang dari mana? Dia punya uang banyak. Ini orang Papua ini punya sumber daya manusia yang cukup tinggi, dan orang Papua itu sendiri orang kaya. Iya. Nah, jadi artinya itu bukan uang negara. Bukan uang negara. Itu uangnya Lukas NMB memang. Uang negara, bukan uang negara, ini Lukas punya uang. Lukas punya uang. Ya. Mengapa saya bilang begini? Nah, ini perlu didengar ini karena banyak orang punya versi Jakarta tuh bahwa Lukas NMB makan uang. Tidak ada. Ya, dan kemudian korupsi uang negara, berfoya-foya ke Singapura, main judi, main perempuan,
Dan bahkan katanya sebagian dia pakai bantu gerakan TPNPB, OPM di lapangan sana, hambur-hambur uang, pakai beli senjata dan sebagainya. Itu menurut Anda bagaimana? Iya, uang makannya 1 miliar sehari coba. Ini presiden saja tidak mungkin 1 miliar sehari. Ini. Jadi Anda anggap itu hoax? Itu hoax ya. Kesehatan, pendidikan, apalagi ekonomi kerakyatan, ya, dan apa namanya itu, kesetaraan dalam itu menurut Anda belum terrealisasi, belum berpihak kepada orang asli Papua. Betul. Ada janji dari pemerintah itu ada melalui otonomi khusus. Janji. Iya, maksudnya Tapi janji program. berapa kali otsus ini nggak jalan? Otonomi itu sudah canangkan tentang pendidikan orang Papua. Dan salah satunya tadi LP Maka, Freeport melalui LP Maka itu ada program khusus untuk anak-anak Papua. Tetapi ternyata yang keluarkan di luar negeri adalah bukan orang Papua, mengatasnamakan. Mengatasnamakan orang Papua, tapi yang sekolah di luar itu orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Dalam rangka membatasi orang Papua, tidak boleh pintar, tidak boleh maju ke tingkat-tingkat yang atas. Dan mereka Anda punya bukti itu, siapa-siapa yang atas nama? Itu kenyataan, Bapak. Data banyak di LP Maka itu. Aduh. Di Biro Pendidikan itu data banyak. Foto pun Bapak bisa lihat. Nanti. Di mana itu? Ada di LP Maka. Di sini ada. Bapak punya arsip? Kalau saya punya arsip tidak ada. Waktu itu saya minta sekolah S2 tapi mereka tidak mau bayar. Saya sendiri mau coba. Baru saya bilang coba sekian data itu kasih, mereka tidak kasih. Iya. Nah, itu salah satunya yang program nyata. Yang berikutnya itu program daripada pemerintah melalui Otsus. Ya, Otsus. Otsus ini dibangun pendidikan untuk orang Papua. Tapi dikurangi, sebagian diambil dari orang Papua, sebagian diambil dari orang pendatang. Ini yang sudah ada. Dan ini belum memadai sampai jantung hati Papua. Itu bagian pendidikannya. Saya pernah dengar sedih juga ya, bahwa orang asli Papua aja sekarang ini sekolah bayar tinggi. Anak SD, SMP bayar 1,5 juta mau masuk aja nih, belum yang lain-lainnya dan seterusnya. Apa betul begitu, Pak? Betul, Bapak. Ini ada berhubungan dengan kesehatan itu. Berhubungan dengan kesehatan itu ada program otonomi khusus, itu ada kartu BPJS ya. Iya. Kartu BPJS saya 2 kali tidak pernah bayar, tapi yang ketiga kali sistem ganggu katanya. Sistem ganggu diminta bayar. Oh? Diminta bayar. Jadi ada kadang masyarakat yang dibayar, ada kadang masyarakat yang tidak dibayar. Satu kali saya komplain dengan dokter. Ini semua kartu saya, 6 anak punya kartu ini nih. Ya. Ya, jadi kami tidak bisa sembunyikan kebenaran. Dua anak saya tidak pernah bayar. Itu betul, program itu diikuti. Tapi yang anak yang ketiga saya bawa rumah sakit disuruh bayar. Saya bilang, tidak benarkah orang Papua tidak harus bayar, tapi sekarang diminta bayar, kenapa? Mungkin otonomi itu sudah tidak dipakai, jadi kartu juga sudah mati kah? Saya tanya. Ya, kita tidak tahu. Mereka bilang ini sistem, jadi dokter juga bilang ini sistem, jadi kita tidak tahu. Kita juga hanya layak pakai melayani orang. Itu saja, tapi program itu pemerintah punya. Jadi akhirnya bayar? Ya, 1 kali saya bayar. 2 kali tidak. Mungkin dengan masyarakat agak rata-rata. Tapi memang ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Tapi memang BPJS begitu, Pak, di seluruh Indonesia, bahkan karena apa, di dalam BPJS itu ada koruptornya, banyak korupsi terjadi, itu kan pernah ribut. Betul. Gitu, jadi mungkin itu nggak terlalu bisa dijadikan semacam keluhan ya. Sekolah ini yang paling masalah, karena kan pendidikan itu penting sekali buat anak-anak. Betul. Tapi kok tidak digratiskan? Kami berdua dengan ibu ini kan berteriak memperjuangkan supaya OAP itu digratiskan sekolahnya dong. Kesehatan gak usah bayar, pendidikan gak usah bayar, ya, dan perekonomian rakyat kecil juga itu
OAP harus punya tempat. Jadi mereka harus bisa berdagang, difasilitasi dan seterusnya, dan jangan marginalkan. Ini sampai jual sirip Pinang aja sudah direbut lahannya sama pendatang, orang Bugis Makassar, Toraja dan lain-lain. Betul. Nah itu yang kita teriak-teriak juga, Pak. Kok begitu sih? Itu kan produk budaya lokal. Betul. Kenapa mesti orang pendatang yang ngambil? Apakah tidak bisa yang di sisi lain? Kok sampai hal-hal yang kecil, emasnya udah diambil, pinangnya juga kalian ambil? Kalau hal ini seperti itu kacau Bapak Papua ini. Dalam arti itu macam kami punya cawat adat. Nah, koteka. Iya. Koteka dijual oleh orang pendatang. Iya. Ya sekarang noken yang ibu-ibu kasih gantung-gantung di jalanan. Sekarang ibu-ibu pendatang mereka minta bayar, kasih ajar. Akhirnya ibu-ibu pendatang sudah tahu. Ya, terus kami punya petatas sayur. Iya. Jual beli terjadi. Akhirnya ya orang pendatang pun juga jual beli itu. Ya hal-hal itu memang sudah menguasai dari hal tadi skop umum tadi saya bisa bicara itu menguasai di semua bidang. Oke. Semua bidang. Jadi tidak memadai, kesehatan pun juga, pelayanan medis pun juga. Oke, itu semua dikeluhkan lah. Ya. Iya, apakah Anda takut mati bahasanya lah, takut kehilangan nyawa teman-teman dari Kingmi, OAP dan yang lain-lainnya di tanah sendiri ini. Artinya merasa terteror, tertekan, takut mati apa? Orang Papua takut itu karena suntikan Bapak. Suntikan masal. Apa program KB? Ya, program KB, miras. Nah, ini kan mengancam nyawa semua ini. Kenapa program KB dipaksakan ya? Harus KB? Iya, memang. Itu mereka biasa kan tidak ada program KB pemerintah nasional apa tidak ada lagi. Jakarta tidak ada, tapi bagi Papua sudah ada. FKUB tadi itu Jakarta tidak ada, Papua ada. FKUB ada di Jakarta. Oh ada ya? Ada. Oh berarti KB yang tidak ada Jakarta. Ada tapi tidak diwajibkan. Tapi Papua diwajibkan. Oh gitu. Ya Papua diwajibkan. Ini kan mengancam nyawa ujungnya. Terus militer masuk itu Papua orang Papua takut karena pemindahan terjadi. Pemindahan paksa seperti Tembagapura, penembakan OPM di antara militer. Harus warga diturunkan dengan paksa. Mungkin di balik itu maksud apa tidak tahu. Terus Dukama. Bagaimana polisi? Polisi kan mengayomi. Polisi yang depan sekarang, bukan tentara TNI Polri. TNI sekarang polisi yang depan. Itu kenyataan. Polisi yang mirip-mirip tentara angkatan darat. Brimob. Ya pokoknya Brimob, Kopassus. Itu sudah posisi sudah ganti itu. Hanya pakaian yang polisi. Oh tapi sebenarnya Kopassus, tapi pakaiannya polisi. Ya. Dari mana tahu begitu? Ya ini menurut bahasa Timika ini kan Nemangkawi toh. Nemangkawi itu istilah gabungan TNI Polri. Jadi susah bedakan. Oh gitu ya. Nemangkawi. Nemangkawi itu Gunung Tembagapura. Jadi pasukan juga mereka kasih namakan pasukan Nemangkawi. Sudah tidak tahu yang mana polisi, yang mana tentara. Pakaian bisa tukar-tukar. Pakaiannya bisa lihat polisi, tentara. Tapi memang dia posisi tentara atau tentara polisi kita belum tahu. Itu apa sistem mereka, cara mereka. Betul. Saya dengar bahwa bahkan pembangunan gereja di Papua sekarang, waktu itu saya dengar di Jayapura, bahwa sulit Pak, dipersulit. Tapi masjid bangun senanya tidak ada izin, tidak ada MB apa segala macam. Bangun di atas di Papua. Ya, yang saya dengar begitu. Bikin banyak Bapak. Kalau berhubungan dengan itu macam tanah. Kalau jaringan ini ada sekarang mudah saja Bapak. Mereka sendiri jadi kepala suku, mereka sendiri tuan tanah. Saya mengalami, saya punya tanah. Ada orang yang bikin sertifikasi. Siapa yang kasih pelepasan? Ini saya punya pelepasan. Sebenarnya saya punya kulit rambut itu asli.
siapa yang kasih keluarkan? Ada orang pendatang sendiri yang kasih keluarkan pelepasan. Wih, saya kaget. Ini bagaimana ini? Nah, itu satu. Yang kedua itu Pak Adi, kami dua mengalami satu masalah juga berhubungan dengan ini. Dari satelit, mereka ambil foto dari satelit, mereka ukur dari satelit. Sekarang di tanah Papua itu banyak begitu. Jadi perang suku terjadi karena akibat hal-hal ini juga. Ya, akibat daripada hal-hal orang lain yang bikin, yang kena kami begitu. Jual tanah kemarin di Nabire, Bakupana, wilayah suku Me, tapi orang pantai masuk hak-hak lepaskan ke orang Dani. Ya, padahal wilayahnya suku Me. Ini orang lain pakai toh, orang lain pakai. Jadi dia punya imbasnya, kami yang kena begitu. Itu yang banyak Bapak di Papua. Anda sendiri tuan tanah, kepala suku di sini? Saya? Iya, kami badan pengurusnya. Kami badan pengurus 7 suku. 7 suku, bahkan suku sendiri juga. Suku sendiri saya jadi... Termasuk di Timika ini? Timika ini Bapak. Pak Adi, kami dua pendiri. Oke. 7 suku, karena hal-hal yang kurang wajar yang terjadi ini, supaya bagaimana kami juga mencari penguatan. Penguatan menghidupkan kesatuan dan persatuan. Jadi masalah kesehatan tadi itu ada ibu satu itu pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter itu kain apa itu yang biasa luka biasa tutup itu. Perbang itu diikat. Dia operasi kandungan waktu itu. Kandungan itu mereka ikat di atas. Ikat dengan daging dalam. Itu gulungan besar Bapak panjang. Itu foto data semua ada di Pak Pendeta ini. Itu dokter yang bodoh, memang dokter belajar atau sengaja? Itu sengaja itu Bapak. Untuk apa? Itu pemusnahan ini Bapak. Itu Ibu Pendeta Julianus Edoai Pakage. Dia kasih ikat, tidak tahu sepanjang ini dia ada dalam gulungan besar itu, ada dalam. Akhirnya ibu itu hamil, terganggu di dalam. Akhirnya dia operasi kedua, tidak tahu barang ini ada dalam. Operasi ketiga baru mulai muncul barang ini. Begini keluarkan begini panjang Bapak, di sini sampai di sini itu sudah kasih gunting, tetapi masih ada, mereka kasih ikat lagi. Itu siksa ini Bapak. Sampai ibu itu yang keempat operasi itu ternyata ibu itu meninggal. Jadi dia punya suami, dia foto. Kasihan. Dokter larang tapi tidak. Ini aneh, jadi saya mau foto. Foto ini sudah Pak Adi kami dua hantar. Kami angkat masalah proses hukum, mau proses hukum. Polisi semua takut begini. Rumah sakit mana itu? Itu mitra masyarakat ini. Mitra masyarakat? Caritas itu mitra masyarakat. Ya. Jahat banget ya. Itu luar biasa Bapak. Semua rumah sakit itu adopsi banyak di hal-hal itu Bapak. Jadi orang Papua jadi takut masuk rumah sakit kalau sakit ini. Ya, kalau sakit bertahan bagaimana Bapak? Mau ke mana lagi? Kita sudah melihat depan mata kita sudah lakukan begini, tapi masih mau tidak ada pertolongan lain yang datang. Makanya ke situ terus. Dan ada banyak orang Papua yang mati di rumah sendiri karena takut ke rumah sakit. Tidak mau pergi. Ya, itu data banyak yang ada sama kami hal-hal ini. Jadi kami antar permukaan, polisi datang tutup mulut dia punya suami. Akhirnya masalah ini diredakan. Sebenarnya kami sudah antar ke permukaan, mau kasih malukan negara, tapi dia punya suami ditutupi mulut dengan uang. Akhirnya masalah ini sudah hilang. Hal-hal itu Bapak. Jadi banyak hal yang kami jabatan yang seharusnya orang Papua duduk, tapi orang lain yang duduk. Ya, jadi orang Papua didapati dengan racun-racun. Banyak orang Papua pejabat yang ternama mati di racun, mati, dia punya mayatnya ketemu di hotel. Ya.
ketemu langsung tiba-tiba mati di pertengahan jalan, seperti ketua DPR di sini. Dia pergi kunjungi PT PAR Jalan Baru Paniai, sudah pertengahan dia meninggal. Aduh. Pertengahan dia rumah ke dia dengan tempat pekerjaannya dia. Siapa itu yang aneh nih? Namanya itu Omaleng, Robi Omaleng. Oh. Eltonus punya adik. Dan lain-lain, itu yang kami alami Bapak. Jadi banyak porsi yang orang Papua mau ambil tapi orang lain yang ambil. Itu banyak. Ya, orang Papua yang kerjawan di Trupus dikeluarkan tanpa izin, mengatasnamakan orang Papua PT, orang lain yang tanam. Sampai mau kredit aja susah katanya, mau usaha. Itu lebih susah. Orang pikir uang banyak, orang Papua uang banyak itu kan mau beli senjata. Itu saja cap Jakarta. Aduh. Jadi Terus, PT CP orang Papua tidak diakui. Mau kerja saja susah. Susah. Tapi bayar semua, sekolah bayar, kesehatan memang, bayar. Betul Bapak. Terus mau dapat dari mana? Susah. Lalu Hidup nanti kami sudah buntu Bapak. Orang Papua memang sangat buntu hidupnya. Kalau apalagi 4 provinsi itu kalau dihidupkan itu memang lebih sempit orang Papua, sesak. Itu ya harapan ke depan, tidak ada harapan bagi orang Papua. Ya, jadi DOB ini orang Papua tidak menerima dengan sehati, sepikiran sejiwa, karena pemerintahan canangkan pertama saja tidak sesuai, tidak sedara kami. jadi apa harapan Anda ke depan, Pak? Kita bicara terakhir. Ya, saya punya harapan ke depan itu harus Papua merdeka. Ya, ini baru saya merasa tenang. Kalau selagi negara ini ada. Selain merdeka tidak ada alternatif lain. Tidak ada. Ini Anda mewakili banyak orang Papua. Betul Bapak, harus merdeka. Ini orang yang biasa bilang ini apa sekelompok orang itu kembangan dari negara itu saja. Dari jaringan dia punya. Tapi jaringan. semua orang Papua mau merdeka. Kalau Bapak pergi ke satu pohon ketemu manusia, Bapak bawa merdeka kayak begitu. Itu anak kecil saja minta merdeka. Apalagi dewasa. Kemarin dalam seminar Bapak sudah lihat toh. Semua orang Papua perempuan juga Bapak bilang juga, aduh saya itu bawa kemanusiaan tapi tidak Bapak bawa merdeka toh. Itu dia. Jadi itu keseluruhan Bapak. Dari janin sampai tua bungku itu minta merdeka. Bahkan roh-roh orang mati pun juga mereka senang itu. Oke. Selain kami yang hidup toh. Baik. Ya itu hak. Mungkin itu harapan artinya, Bapak. itu hak orang mau minta merdeka kah, yang merasa dikolonisasi, yang merasa dijajah, ini merasa kan semua. Ya itu hak saja. Tapi Betul. kalau toh memang mau seperti itu ya tempuhlah dengan cara yang benar. Betul. Ya jangan dengan cara-cara yang justru merusak kesucian perjuangan. Betul. Ya artinya orang-orang yang tidak bersalah jangan dikorbankan. Betul. Misalkan seperti Philip Martin, penyanderaan ini terakhir Pak, soal Philip Martin, tidak tahu siapa yang mau diajak dialog karena terlalu banyak faksi perjuangan kemerdekaan Papua. Kalau kami Papua, kalau tidak menerima dialog itu bersih Jakarta Papua. Nah, ini yang kami tidak mau terima. Kalau pribadi kami akar rumput, mewakili akar rumput dan tokoh gereja, menerima yang mediasi oleh internasional. Ini yang kami terima. Kalau mediasi oleh internal di dalam kalangan negara itu, ya itu kami tidak terima. Ya, itu dialog dalam satu rumah. Siapa wasit, siapa pemain. Ya, ini satu sumber. Pemain juga dia sendiri, wasit juga dia sendiri tidak bisa. Itu menurut tanggapan kami tokoh gereja di tanah Papua. Ya itu jauh dari harapan jadinya. Dia masuk terbang sana sini di Papua untuk bantu orang Papua justru. Tapi kok orang Papua tidak menunjukkan rasa terima kasih, lalu pakai dia jadi sandera karena dia kulitnya aja yang New Zealand, lalu untuk menarik perhatian internasional. Tapi itu kan dia jadi tumbal, jadi korban. Ya ini kan berhubungan kemerdekaan, bukan sebatas Egyanus dia meminta
sosial kesejahteraan dia. Iya, tahu. Tapi Egyanus itu kan meminta keseluruhannya, harus lepas dari NKRI. Dan hal itu yang kami mendukung orang Papua. Orang Papua. Dan lebih khusus kami sudah merasakan satu penderitaan ini sudah cukup panjang Bapak, dalam kegelapan yang sudah cukup. Kalau menurut saya itu untuk dialog itu khusus untuk orang yang sudah disandra, orang Selandia. Kalau itu saja tidak apa-apa. Iya. Tapi berbicara dari keseluruhan berhubungan dengan kemerdekaan, berarti dialog dalam internal itu kami tidak setuju. Pribadi saya. Kalau khusus untuk bunuh atau tidak, kembalikan ke tempat negaranya atau ditahan, itu tidak apa-apa sebatas itu. Itu dialog kembali. Iya. Ya, kembali. Tapi dialog itu pun juga harus kepada orang yang sasaran. Orang yang sasaran seperti Egyanus. Kalau saling kait-mengkait Bapak. Sandera ini tujuannya mau melepaskan. Politik, ya. Ya, tapi Indonesia itu dia punya sifat ini mau memenangkan supaya tidak boleh ada masalah dengan negara tetangga. Itu Indonesia punya mau. Tapi maunya Papua adalah kalau mau kasih lepaskan orang sandera harus kasih merdeka. Itu kan OPM punya mau. Ini kan belum menyatu ya. Ini kan ide ini belum menyatu. Jakarta punya mau supaya tidak boleh ada pikiran dari negara lain bahwa kamu salah atau benar. Tidak boleh hanya indikasi itu saja. Nama kurang bagus yang dapat dari negara lain atau nama baik, hanya menjaga itu integritas negara. Tetapi mau daripada OPM adalah kalau mau kasih kembalikan sandera ini harus kasih kemerdekaan baru saya kasih lepaskan. Itu maunya OPM. Tapi sekarang mau temukan titik tengah. Sekarang OPM kalau bunuh Pak Philips itu nama baik tidak baiknya itu negara yang dapat, bukan OPM. Enggak juga. Sekarang sebaliknya nanti. Ya, karena dia yang punya kekuasaan. Dia yang punya negara. Iya, dia yang punya rumah. Oke, di satu sisi begitu. Ya, dia jadi imbas besarnya dia. Walaupun OPM juga yang dapat nama kurang bagus. Tapi nilai pertama adalah negara Indonesianya. Ini yang dia mempertahankan sekarang, Egyanus. Dengan demikian supaya negara juga tidak mau kena, OPM juga tidak mau kena, bagaimana intervensi PBB turun di lapangan. Pribadi begini saya mendukung kalau pribadi saya. Ya, tapi Indonesia pasti nggak kasih. Ya, orang Papua juga tidak mau kalau begitu. Ya sudah, artinya kalau itu persoalan. Ya kalau tidak mau ya itu namanya harga mati. Ya. OPM harga mati. Betul. Bersama dengan seluruh dukungan rakyat harga mati. Sedangkan pemerintah juga tidak mau kalah martabat. Ya, dia juga harga mati. Harga mati. Betul. Oke. Ya. Baik, ucapkan 1-2 kata buat pemirsa sebagai penutup Anda, closing statement. Oke, terima kasih banyak dalam waktu yang meluangkan bagi kami untuk menyampaikan apa yang kami lihat di lapangan. Sebagian adapun belum keseluruhan. Selamat mendengarkan. Pemirsa-pemirsa yang lain, Paradoks Papua sebagai media yang bisa bawa suara kami, independen, objektif, yang tengah, objektif, yang bisa menyuarakan bagi orang-orang yang lemah. Salah satunya kami orang Papua. Tuhan Yesus akan memberkati dalam perjalanan ini. Berarti Paradoks bukan kasih kemerdekaan. Bukan juga membela orang Papua secara pijakan, tetapi dia menyuarakan tentang suara Tuhan. Amanat agung itu harus disampaikan kepada ujung dunia. Amin. Salah satunya orang-orang dunia yang ada di sini di dunia, dia bisa temukan dan bisa mendengarkan suara kami. Orang lain mencuek kami, baik bahasa bahkan kulitnya dinilai kulit gelap, tetapi hatinya bersih, dan orang bersih bisa datang menerima ide pendapat
aspirasi daripada kami, dan selamatlah menyuarakan kami sebagai orang Papua, bangsa yang lemah, sisa yang ada kami tetap doakan dan dukung Paradoks Papua untuk bagaimana caranya mengantar kami ke jalan yang benar. Nilai benar dan tidaknya itu Tuhan akan menilai. Amin. Yang lebih lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sekian, dan Papua beri terima kasih dan ucapan terima kasih kepada Paradoks Papua. Hormat. Tuhan Yesus memberkati, dan misi ini di jalan terus sampai Kristus datang kedua kali menjemput orang-orang saleh. Amin. Termasuk Bapak Yosua dan saya dan semua orang Papua yang mengharapkan Kristus pasti akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Hormat. Terima kasih, itu saja yang kami bisa sampaikan. Luar biasa. Salam. Salam.